Selanjutnya, kita akan membahas apa itu fungsi. Nah, untuk memahami pengertian fungsi, coba kita perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, ini ada himpunan A dan himpunan B. Pada diagram di samping, terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A yang berisikan anggota Ade, Yanto, Haris, Firman, Agus, dan Deni, dan himpunan B itu berisikan anggota A, B, O, dan AB. Nah, dari dua himpunan ini, kata penghubungnya adalah golongan darah. Jadi, AD ini pasangannya O, berarti AD memiliki golongan darah O. Nah, kita lihat Yanto A, berarti Yanto memiliki golongan darah A, dan sebagainya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu golongan darah di anggota B. Oke, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu golongan darah di anggota B. Nah, karena manusia itu hanya memiliki satu golongan darah, entah itu A, B, O atau AB, nah, maka bentuk relasi seperti contoh di samping ini merupakan fungsi atau pemetaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A atau domain atau daerah asal dengan tepat ke satu anggota B, yaitu kodomen atau daerah kawan. Jadi hanya satu. Ya. Dengan kata lain, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat ke satu anggota kodomain. Ya. Setiap anggota daerah asal itu tepat ke satu anggota daerah kawannya. Kalau relasi tadi boleh memiliki dua pasangan. Lalu boleh tidak memiliki pasangan, itu kalau relasi. Tapi kalau fungsi itu hanya memiliki satu, hanya memiliki tepat satu anggota. Ya. Seperti ini, AD pasangannya hanya satu, yaitu O. Yanto itu pasangannya hanya satu, yaitu A. Haris pasangannya hanya satu, yaitu B. Firman pasangannya hanya satu, yaitu O. Agus pasangannya hanya satu, yaitu O, dan Deni ini pasangannya hanya satu, yaitu AB. Nah, kita lihat contohnya. Perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat A, B, dan C. Menurut kalian, manakah yang termasuk fungsi? Apa itu A? Apakah itu B? Atau apakah itu C? Coba kalian tebak. Kita bahas satu persatu. Kita bahas diagram panah A. Nah, di sini diagram panah A ini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini memiliki dua pasang, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, sedangkan tadi pengertian fungsi itu adalah hanya tepat memiliki satu saja, satu pasang. Sedangkan di sini A memiliki dua pasang. Berarti diagram panah A itu bukan merupakan fungsi. Karena ada anggota A yaitu huruf A itu mempunyai dua pasang anggota B, yaitu 1 dan 2. Karena huruf A ini memiliki dua pasang, sedangkan pengertian dari fungsi itu hanya memiliki satu pasang, berarti
diagram panah yang A ini bukan merupakan fungsi. Ya, kalau untuk yang B dan C itu tidak masalah ya. Yang B ini hanya memiliki satu pasang, betul. Yang C juga hanya memiliki satu pasang, oke betul. Yang bermasalah di sini adalah huruf A-nya. A-nya memiliki dua pasang, berarti diagram panah A ini bukan merupakan fungsi. Sekarang kita lihat yang B. Nah, B ini ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat himpunan A itu semuanya memiliki satu pasang. A itu pasangannya angka 1, B pasangannya angka 1, C pasangannya angka 2. Nah, tetapi di sini di himpunan B yang kodomen itu angka 3 tidak memiliki pasangan. Kira-kira menurut kalian diagram panah yang B ini termasuk fungsi atau bukan? Oke, kita lihat. Diagram panah yang B ini merupakan fungsi. Loh, bukan apa fungsi? Nah, karena setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi A ini memiliki satu pasang, B memiliki satu pasang, dan C juga memiliki satu pasang. Nah, ini diagram panah yang B ini merupakan fungsi. Jadi kalau fungsi itu yang hanya dilihat, yang hanya diperhatikan itu hanyalah daerah asalnya. Kira-kira dia punya satu pasang atau tidak? Kira-kira dia punya pasangan atau tidak? Jadi tidak perlu dilihat kodomennya. Himpunan B-nya tidak perlu dilihat apakah dia punya berapa pasang, apakah dia punya pasangan atau tidak. Nah, yang kodomennya itu tidak perlu diperhatikan. Jadi kalau fungsi itu yang perlu diperhatikan adalah domainnya atau himpunan daerah asalnya, begitu. Jadi yang diagram panah B ini merupakan fungsi karena domainnya anggota A ini dipasangkan tepat satu ke anggota B, punya satu pasangan masing-masing. Nah, yang terakhir kita lihat yang diagram panah C. Nah, di sini di domainnya, di daerah asalnya ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu huruf C. Sedangkan kalau fungsi itu domainnya, daerah asalnya harus memiliki pasangan. Berarti diagram panah C bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yaitu C. Nah, ini C ini tidak mempunyai pasangan di anggota B. Begitu. Jadi yang C ini bukan merupakan fungsi karena ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi pengertiannya adalah setiap anggota domain atau anggota daerah asal itu harus memiliki pasangan. Harus memiliki tepat satu pasangan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang notasi dan nilai fungsi. Jika fungsi dari himpunan A ke himpunan B memetakan X elemen A atau X anggota A ke Y anggota B, maka notasi fungsi tersebut adalah, jadi fungsi ini memiliki notasinya. Notasinya seperti ini. F memetakan X yang anggota A ke Y anggota B. Jadi fungsi F ini memetakan X, yang mana X ini anggota A, memetakan ke Y, yang mana Y ini adalah anggota B. Ya, bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Ya. Jadi Y dan Fx itu nilainya sama. Nah, dalam hal ini Y sama dengan Fx. Jadi Y atau Fx ini disebut bayangan atau peta X oleh fungsinya fungsi F.
Nah, misalkan bentuk fungsinya itu adalah fx sama dengan ax ditambah b. Misal, ini bentuk fungsinya, fx sama dengan ax ditambah b. Nah, menentukan nilai fungsi untuk x tertentu itu menggunakan cara substitusi nilai x pada bentuk fungsi fx. Jadi, kalau kita mau mencari kira-kira nilai x-nya ini berapa ya? Nah, kita bisa menggunakan cara substitusi nilai X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, kalian lihat contohnya, diketahui fungsi, nah ada fungsi f memetakan x, ya, f memetakan x ke 3x ditambah 7 pada himpunan bilangan bulat. Nah, kita suruh mencari nilai f2. Ini maksudnya f ketika nilainya adalah, nilai x-nya adalah 2. Nah, maksudnya f2 ini adalah f ketika nilai x-nya ini adalah 2. Berarti kita masukkan nilai x yang di sini, kita ganti dengan angka 2. Begitu. Yang B di sini f min 3, berarti x-nya itu kita ganti dengan negatif 3. Berarti x-nya ini kita ganti dengan negatif 3. Dan yang terakhir C itu f5, berarti x-nya kita ganti dengan angka 5. Di sini x-nya kita ganti 5. Dan yang D, nah nilai x untuk fx sama dengan 28. Kita bahas dulu yang A. Nah, penyelesaian. Karena di sini f2, berarti x-nya itu kita ganti dengan, di sini karena ini dalam kurungnya 2, berarti x-nya itu 2. Kita ganti x-nya dengan 2. Nah, karena fungsinya adalah 3x ditambah 7, berarti x-nya karena tadi di sini f2, berarti x-nya kita ganti 2, berarti jadi 3 dikalikan 2, x-nya kita ganti 2, 3 dikalikan 2 ditambah 7. Nah, lihat fungsinya sama, harus sama dengan fungsinya, begitu. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, berarti F2 itu nilainya 13. Ya, kalau disuruh mencari nilai berarti seperti ini. Ya, angka yang ada di dalam kurung ini dimasukkan ke fungsinya. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu kita harus mencari nilai ketika nilai X-nya ini adalah negatif 3. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 3. F negatif 3 sama dengan, nah, X-nya kita ganti negatif 3, berarti 3 dikali negatif 3 ditambah 7. Nah, 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Negatif 9 ditambah 7 sama dengan negatif 2. Berarti ketika nilai X-nya negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 2. Yang C, F5, berarti kita ganti X-nya dengan 5. Fungsinya 3x plus 7, berarti X-nya kita ganti dengan 5. Jadi, F5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 7. 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 ditambah 7 sama dengan 22. Ini masih gampang ya. Sekarang yang D.
nilai X untuk Fx sama dengan 28. Nah, maksud dari soal yang D ini adalah, jadi 3X plus 7 itu hasilnya 28. 3X plus 7 ini maksudnya maksud dari soal yang D itu hasilnya 28. Berarti jadi gini. Dan kita harus mencari nilai kira-kira X-nya itu berapa. Kalau yang A, B, dan C kita udah tahu. Yang A X-nya 2. Yang B X-nya negatif 3. Yang C X-nya 5. Nah, yang D ini kita harus mencari nilai X-nya ini berapa. Nah, di sini Fx sama dengan 28. Berarti 3X plus 7 ini hasilnya 28. Sekarang kita, karena kita mau mencari nilai X-nya, berarti 7 ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. 3X sama dengan 28, karena di sebelah kiri angka 7 ini nilainya positif, karena pindah ruas jadi negatif. 28 dikurang 7 sama dengan 21. Nah, kita mau mencari X berarti 3-nya pindah ruas, karena ini perkalian, 3 kali X, 3X ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan 21 dibagi 3. Nah, X sama dengan 21 dibagi 3, X sama dengan 7. Jadi, nilai X untuk Fx sama dengan 28 adalah ini. Jadi, ini adalah nilai X-nya. Seperti itu. Nah, cara menyajikan suatu fungsi. Jadi, baik relasi maupun fungsi ya, itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi, relasi juga bisa dinyatakan dengan 3 cara. Fungsi pun begitu, dapat dinyatakan dengan 3 cara. Apa saja caranya? Nah, cara yang pertama menggunakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius.